Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 214. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya melihat bahwa Charlie akhirnya tercerahkan, dan tidak mengajarinya lagi saat ini. Jika kamu dapat membantuku menemukan Melanie, kamu akan baik-baik saja, kata Aditya kepada Charlie dengan dingin. Mendengar bahwa Aditya benar-benar membuat permintaan seperti itu, mata Charlie melebar keheranan. Bukannya Aditya harus takut pada Melanie. Mengapa mengambil inisiatif untuk meminta bertemu dengan Melanie? Namun segera, hati Charlie menjadi bahagia. Saya berpikir, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kau berinisiatif menemui Nyonya Melanie. Nyonya Melanie sedang mencarimu. Memikirkan hal ini, Charlie buru-buru berkata, tidak masalah, Tuan Aditya. Saya akan menelepon Nyonya Melanie sekarang dan bertanya di mana dia. Aditya merasa hatinya tergerak ketika mendengar ini. Tentu saja, Charlie dan Melanie pasti kerja sama. Aku akan memukulmu jika dia menolak mengatakan di mana dia, kata Aditya dengan ringan. Charlie menggertakkan giginya dengan marah, dan berpikir itu cukup lucu, karena Melanie akan berada di sini sebentar lagi, dan Aditya masih dalam keangkuhan. Setelah berpura-pura menelepon, Charlie menutup telepon. Tuan Aditya, Nyonya Melanie berkata bahwa akan ke sini sebentar lagi. Charlie tersenyum dan berkata pada Aditya. Ketika Aditya melihat penampilan murahan Charlie, dia merasa marah. Dia benar-benar tidak bisa mengerti pria seperti Charlie. Saat ini, Aditya tidak mengatakan apa-apa, tetapi membawa Mary mencari tempat di halaman untuk duduk, memejamkan mata, dan bermeditasi. Mary tidak berani ceroboh, dan dia sangat gugup sekarang. Lagi pula, dalam benaknya, Melanie adalah karakter yang mengerikan, dan dia masih sangat takut Melanie akan segera datang ke sini. Tetapi Mary tetap memutuskan untuk menghadapi semua ini bersama dengan Aditya, karena jika Aditya tidak membawanya untuk mendapatkan penawar racunnya malam ini, dia pasti sudah mati, dan dapat dikatakan bahwa Aditya menyelamatkan hidupnya. Melihat Aditya duduk di sana dengan mata tertutup, Mary berdiri berjaga di samping Aditya dengan pedang lembut di tangannya, dan memandangi Charlie dan Yanto di sepanjang jalan. Betapa kuatnya Mary! Charlie dan Yanto baru saja melihatnya. Mereka tidak berani membuat kesalahan di depan Mary. Saat ini, ayah dan anak itu hanya menunggu kedatangan Melanie. Dan menurut mereka, selama Melanie tiba, Aditya pasti akan kehilangan nyawanya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dan 1 jam kemudian, akhirnya ada pergerakan di luar. Sebuah mobil hitam melaju menuju rumah Charlie dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba berhenti di depan rumah Charlie. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka lebar, dan 4 pria berbaju hitam bergegas keluar dari mobil, masing-masing dengan pistol di tangannya. Ayah, Nyonya Melanie ada di sini, teriak Yanto dengan penuh semangat. Charlie juga mendapatkan kembali energinya. Dia melihat semua ini dengan penuh semangat, mencari sosok Melanie. Tapi hanya ada 4 pria berbaju hitam di dalam mobil, dan mereka semua bergegas ke halaman dengan pistol. Melanie tidak datang. Charlie sedikit kecewa, tetapi dia tetap berteriak kepada 4 pria berbaju hitam. Kalian semua adalah bawahan Nyonya Melanie, bukan? Cepat, cepat, Aditya, ada di sini. Ketika Mary melihat situasi ini, dia langsung panik. 4 pembunuh terlatih cepat, dan semuanya memegang pistol. Itu terlalu berbahaya. Selain itu, Mary telah melihat keempat pembunuh ini sebelumnya ketika dia berada di Toraja, dan tahu bahwa keempatnya adalah pembunuh berdarah dingin yang diam-diam disiapkan oleh Melanie. Tuan, mundur cepat. Mary secara naluriah melindungi Aditya, hampir menggunakan tubuhnya untuk menahan peluru untuk Aditya. Melihat ini, Aditya tidak bisa menahan keterkejutannya.
Dia benar-benar tidak menyangka Mary akan bertindak seperti ini dalam keadaan darurat seperti itu. Tidak ada waktu untuk memikirkannya sama sekali. Dia murni karena naluri. Gadis ini sangat baik. Mungkin dia ingin membalas kebaikan yang menyelamatkan nyawanya. Jadi dia bertindak secara naluriah. Aditya memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia sudah punya rencana. Setelah kejadian ini, dia mungkin juga menjaga Mary di sisinya dan menjadi pengawalnya sendiri. Jangan panik. Tidak apa-apa. Aditya tersenyum ringan pada Mary. Duduk di sana dengan mantap, tanpa ada tanda-tanda panik. Ah, apakah kamu baik-baik saja? Mary melebarkan matanya yang indah. Dia benar-benar bingung dengan Aditya. 4 pembunuh bersenjata. Tuan muda itu benar-benar mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Aditya meraih tangan Mary dan memintanya duduk di sampingnya. Melihat Aditya seperti ini, keempat pria bersenjata itu sangat marah. Aditya tidak memperhatikan mereka, hanya mengandalkan tangan kosong Aditya. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Hehe, Tuan Aditya, kamu benar-benar gila. Pria bersenjata terkemuka itu mengguncang pistol di tangannya, mencibir dan berjalan menuju Aditya. 3 pria bersenjata yang tersisa juga semua berjalan menuju Aditya, dan mereka semua menahan amarah mereka. Mereka hanya menunggu bosnya memberi perintah dan menembak Aditya. Tetapi penembak terdepan tidak segera menembak. Dia telah menerima perintah Melanie sejak lama. Akan lebih baik jika dia dapat menangkap Aditya hidup-hidup. Jika dia tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, dia akan menembak dan membunuhnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Aditya dapat ditangkap hidup-hidup. Mengapa Melanie tidak datang? Aditya menatap pemimpin pria bersenjata itu dengan dingin dan bertanya dengan tenang. Pemimpin orang-orang bersenjata itu benar-benar terdiam. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah Aditya tidak takut. Mengapa dia masih begitu tenang? Nyonya tidak datang. Tuan Aditya, mari kita berhenti berbicara omong kosong dan ikut dengan kami. Pemimpin pria bersenjata itu menatap Aditya dengan dingin dan berteriak. Kalian sendiri tidak bisa membawaku pergi. Aditya tersenyum ringan. Tidak bisakah aku membawamu pergi? Aku akan melihat bagaimana aku tidak bisa membawamu pergi. Pemimpin pria bersenjata itu menjadi marah, dan dia juga menunjukkan kekuatan yang besar. Setelah beberapa langkah, dia berjalan ke Aditya dan sekitar untuk mengarahkan senjatanya ke dahi Aditya. Terdengar tembakan, diikuti dengan tembakan di pergelangan tangan pemimpin penembak. Ah, pemimpin penembak itu berteriak. Pistol di tangannya tidak bisa dipegangnya lagi, dan jatuh ke tanah. Brengsek tidak baik. 3 pria bersenjata yang tersisa tercengang, dan buru-buru melihat ke arah tembakan. Semua senjata di tangan mereka mengarah ke dinding halaman. Bang bang bang, ada 3 tembakan lagi, dan orang-orang yang bersembunyi di tembok halaman benar-benar mengenai pergelangan tangan ketiga pria bersenjata itu dengan akurasi yang sempurna. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari 5 detik, keempat pria bersenjata itu ditembak di pergelangan tangan, dan senjata direbut dari tangan mereka. Benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Charlie dan Yanto ketakutan saat melihatnya. Mereka benar-benar bingung, dan buru-buru melihat ke arah tembok halaman timur, karena dari sanalah suara tembakan itu berasal. Melihat hal tersebut, Charlie dan Yanto semakin ngeri. Mereka melihat 2 pasukan khusus berkamuflase, dengan senapan otomatis di tangan mereka, melompat turun dari tembok halaman dan berjalan lurus menuju Aditya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kedua pria bersenjata itu yang baru saja berurusan dengan 4 pria bersenjata. Ketika Mary melihat 2 anggota pasukan khusus ini, dia akhirnya mengerti mengapa Aditya begitu tenang sekarang. Tuan, jadi Anda sudah menyiapkannya? Mary memandang Aditya dengan cepat, tiba-tiba dan berkata. Aditya mengangguk. Ketika dia baru saja menunggu Melanie, Aditya diam-diam telah memberitahu 2 pasukan khusus untuk menemukan tempat bersembunyi di sini sebelumnya. Setelah 2 pasukan khusus menyita keempat pistol, mereka mendatangi Aditya. Tuan Aditya, apa yang harus kita lakukan dengan keempat pria bersenjata itu? Seorang anggota pasukan khusus bertanya pada Aditya. Ikat dulu, kata Aditya. Ya, kedua anggota pasukan khusus setuju serempak. Mereka mengeluarkan tali panjat,
memotong tali dengan belati militer, dan mengikat keempat pria bersenjata itu dengan erat. Keempat pria bersenjata itu sengsara. Mereka ditembak di pergelangan tangan dan mengeluarkan banyak darah. Aditya mengabaikan keempat pria bersenjata itu untuk saat ini, tetapi melambai ke Charlie, memberi isyarat agar lelaki tua itu datang. Charlie ketakutan. Semakin tenang Aditya, Charlie semakin gugup. Baru sekarang dia menyadari bahwa memprovokasi Aditya benar-benar hal yang menakutkan. Tapi Aditya tidak melepaskannya. Dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah. Jadi dia tidak punya pilihan selain patuh dan berjalan mendekati Aditya. Dan kamu, Aditya menunjuk ke Yanto dan berkata dengan dingin. Kaki Yanto sedikit lemah, dan dia mengikuti di belakang Charlie, dan juga berjalan ke arah Aditya. Bocah itu tidak berani berbicara, karena takut Aditya akan memukulnya lagi. Tuan Aditya, Charlie terengah-engah, menatap Aditya dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa. Aditya duduk di sana tanpa ekspresi di wajahnya. Dia memandang Charlie dan berkata, Charlie, kamu tidak melakukan perintah dengan baik. Bersambung.